Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Juman, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara kelas 4 ATN 4A dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Lutfi Fahrurijal SSC MH. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Konstitusi dari mereview pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi daya ikat sebuah konstitusi. Yang pertama ialah hukum. Dalam pandangan KCWR, konstitusi itu bersifat mengikat karena dalam hukum telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini legislatif, eksekutif, ataupun yang lainnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi daya ikat ialah politik, yang mana diketahui bersama bahwa dalam politik akan selalu memiliki suatu kekuasaan. Orang-orang yang politik akan menimbulkan suatu agenda atau aturan dalam menjalankan konsep berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ialah moral. Dalam pandangan Paul Scholten bahwasanya salah satu daya ikat sebuah konstitusi ialah moral yang mana di dalamnya akan memuat petunjuk Tuhan atau teonom. Kemudian dalam pertemuan yang ke-10 membahas mengenai apa itu konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sebuah konstitusi ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah dasar dari berdirinya suatu negara haruslah memiliki goals atau tujuan dari negara tersebut didirikan. Tentunya tujuan tersebut termuat dalam konstitusi. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1445 dalam alinea keempat mengenai tujuan negara. Yang kedua ialah merupakan konstitusi menjadi suatu acuan yang bersifat baku bagi penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Dan yang ketiga ialah konstitusi ini memuat seluruh hak lapisan masyarakat atau warga negara tersebut. Konstitusionalisme dalam pandangan para ahli, yang pertama Rahman Subrakti berpendapat bahwasanya konstitusionalisme adalah pengaruh pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Yang kedua, Jimli Asidiki ini berpendapat bahwa semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Kemudian dalam pertemuan yang ke-11 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Bahwasanya yang pertama mengenai konstitusi Madinah atau Sahifa Madinah ini, sejarah konstitusi ini lahir pada tahun kedua Hijriyah di Madinah yang mengatur tentang kehidupan dan hubungan antara komunitas negara Madinah yang heterogen seperti kaum Muhajirin, penduduk Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi, dan kaum Ansor, penduduk asli daripada Madinah itu sendiri, dan berbagai suku Yahudi lainnya diantaranya Bani Auf, Bani Sa'idah, Bani Al-Haris, Bani Al-Aus, Bani Al-Habib, Bani Al-Amr bin Auf, Bani An-Najjar, dan Bani Jusam yang mengatakan tunduk kepada Nabi walaupun mereka belum masuk Islam. Adapun para tokoh yang menyebutkan bahwa piagam Madinah ini berbagai macam sebutan ya. Yang pertama Mongelov White ini mengenai The Constitution of Madinah, R.A. Nicholson mengenai ada yang berpandangan dalam mengenai konstitusi Madinah ini disebut dengan charter, Anthony Nutting dengan agreement atau persetujuan, Ahmad Sukarja Sahifat atau charter atau piagam, dan Jesu Yuti Pulungan ini mengenai konstitusi. Kemudian Ahmad Syafi'i menyebutnya sebagai Alkitab atau Ashifa, Sahifa bundalan kertas. Dalam isi perjanjian di dalam Sahifa Madinah ataupun piagam Madinah ini ada tiga hal. Yang pertama mengenai kesepakatan, yang kedua mengenai kesamaan, dan yang ketiga mengenai keadilan. Kemudian dalam minggu selanjutnya ini membahas mengenai konstitusi di Indonesia yang berdasarkan pemahaman mengenai suatu konstitusi negara Republik Indonesia, bahwa dalam Undang-Undang 1945 yang pertama kali dibentuk oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, yang mana undang-undang tersebut merupakan Staatsgesetz ya, atau aturan dasar atau pokok negara, yang dimana aturan tersebut atau pokok dasarnya berada di dalam sebuah Pancasila sebagai core norm atau norma dasar landasan hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai timeline daripada penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, 2 pasal peraturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua mengenai periode
27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi RIS. Undang-Undang RIS terdiri dari atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa pasal bagian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 yang berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang mana terdiri dari 16 bab, 146 pasal dan beberapa bagian lainnya. Yang keempat ialah periode 5 Juli 1959 sampai sekarang yang berlaku kembali mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya dalam pertemuan selanjutnya ini dibahas mengenai perubahan ataupun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mana amandemen sendiri ialah merupakan suatu istilah secara resmi yang mana sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu terutama untuk memperbaikinya, yaitu disebut amandemen. Perubahan yang dilakukan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Badan yang berwenang untuk mengubah konstitusi negara Indonesia ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR RI. Adapun timeline ataupun waktu perubahan ataupun waktu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR ini pertama kali dilakukan perubahan pada saat Sidang Umum MPR tahun 1999 yang mana telah disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 pada Sidang Umum MPR yang mana MPR mengeluarkan sebuah putusan untuk adanya perubahan pada tanggal 19 Oktober 1999 sebanyak 9 pasal yang diamandemen. Kemudian yang kedua ialah perubahan kedua terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada sidang tahun MPR tahun 2000 ini MPR mengeluarkan putusan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan amandemen kedua dengan terjadinya perubahan dan penambahan beberapa pasal terkait. Kemudian yang ketiga ialah perubahan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2001 oleh MPR. Dalam sidang tahunannya MPR mengeluarkan sebuah putusan mengenai adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini yang merupakan perubahan ketiga. Adapun perubahan dalam perubahan ataupun penambahan pada perubahan amandemen ketiga ini dengan total 23 pasal yang telah diamandemen. Kemudian dalam waktu selanjutnya yakni periode tahun MPR RI 2002 mengesahkan putusan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 mengenai mengubah dan menambah sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian selanjutnya dalam pertemuan ke-14 ini membahas mengenai pengujian ulang atau pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Adapun dasar hukum mengapa Mahkamah Konstitusi ini yang berwenang ataupun memiliki tugas dalam proses perkara judicial review ini sebagaimana telah tercantum dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan adapun tujuan daripada judicial review ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk menjaga sistem demokrasi dan tupoksi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kedua ialah bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam menjaga hak-hak dasar warga negara yang tercantum dalam konstitusi agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan lembaga-lembaga negara. Adapun sejarah alur peninjauan ulang yang terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Judicial Review on the Constitutional of Legislation,
yang dalam hal ini kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mana telah diatur pada pasal 24C ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Kemudian yang kedua ialah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dinamakan judicial review on the legality of regulation yang dalam hal ini kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung. Dapat kita bedakan bersama yang telah diatur dalam pasal 24 ayat 1. Kemudian dalam pertemuan yang terakhir membahas mengenai hak asasi manusia. Bahwasanya dalam hak asasi manusia secara etimologis, ini hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan human right, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan droit de l'homme, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Adapun secara istilah atau terminologi bahwa setiap manusia ini memiliki hak-hak dasar yang dimilikinya masing-masing, yang dibawa sejak lahir, dan yang mana hal tersebut merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan John Locke mengenai muatan hak asasi dalam manusia, hak asasi manusia ini adalah sebagai berikut. Hak asasi manusia memuat mengenai hak hidup, the right of life. Yang kedua, hak asasi manusia memuat mengenai hak kemerdekaan, right to liberty. Yang ketiga, hak asasi manusia memuat mengenai hak milik, right to property. Kemudian dalam The Universal of Declaration of Human Rights tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia memuat mengenai berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, yang menyangkut hak-hak politis dan hak yuridis. Yang kedua, mengenai menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Dan yang ketiga ialah menyangkut mengenai hak sosial, ekonomi, dan budaya setiap manusia. Kemudian dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan wilayah Indonesia, Republik Indonesia, ini telah diatur mengenai konsep hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Demikian penjelasan mengenai review materi dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-15. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan maupun kesalahpahaman materi yang telah disampaikan, mohon bimbingannya, mohon maaf, dan terima kasih banyak atas satu semesternya Bapak. Semoga kita dapat berjumpa di kampus semester depan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.